dalam waktu dekat KPK akan menahan salah satu bupati. Ketong berdoa mudah-mudahan ketong bupati tidak. Mudah-mudahan. Karena sudah viral yang pasang disampaikan tadi. Buru Selatan dalam pengawasan KPK, Buru Selatan dalam pengawasan kejaksaan, dalam pengawasan kepolisian. Kami dan teman-teman sekalian, saya hormati masyarakat di Kecamatan Lambrole, Desa Wainono dan sekitarnya yang hadir pada sore hari ini, Labuan, Desa Labuan dan sekitarnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Bapak Haji minta maaf karena ada urusan yang sangat penting di Namlea. Beliau tidak sempat hadir dan saya juga ada urusan, tapi karena kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang cukup banyak ini membuat saya harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan waktu hanya 1 jam 20 menit. Sangat ajaib. Namlea Namrole hanya 1 jam 20 menit. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari ini saya berseragam loreng bahwa tim ajaib bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 10 November kemarin memperingati Hari Pahlawan Nasional. Olehnya, Bapak saudara sekalian, Indonesia bisa merdeka karena perjuangan para pahlawan kita. Pahlawan yang gugur di medan tempur, medan perang, maupun pahlawan yang gugur karena disiksa, diasingkan, bahkan dibunuh secara sepihak. Hari ini sebagai anak kapitan di Pulau Buru dan Ambalau, saya mengajak kapitan-kapitan lain sekalian, mari kita bergabung, kita bersatu untuk secara patriot, secara demokrasi, kita orang mengusir para penjajah. Hari Kebangkitan Nasional ini harus dimaknai sebagai kebangkitan masyarakat Buru Selatan untuk memerdekakan diri dari cengkraman kaum kolonial, kaum penjajah, kaum perampok, kaum pencuri. Kalau memang kita anak patriot, kalau kita anak kapital, baik yang di PNS, baik yang PTT, baik yang pengusaha, siapapun dia, mari katong keluar, katong gulung lengan baju, katong lawan siapa saja yang hendak menjajah dan mencuri harta kita. Ini panggilan dari masyarakat Buru Selatan, panggilan dari negeri ini untuk memerdekakan dirinya dalam rangka kesejahteraan bagi kita anak cucu ke depan. Saudara-saudara sekalian, yang berikut kemarin media lokal, seluruh media lokal memuat berita bahwa Jainuddin Boy selaku mantan dirut PT Brodin akan dipolisikan. Mereka mengirim ke seluruh anggota keluarga saya, anak-anak saya. Apa tanggapan mereka? Mereka tertawa. Ha 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 ha. Katong bapak, katong sudah wakafkan. Kalau cuma difitnah, kalau cuma ditipu, katong sudah wakafkan katong bapak. Silahkan berjuang di Buru Selatan sampai mati pun katong rela. Jadi Jainuddin Boy tidak takut, saudara-saudara. Jainuddin Boy keturunan kapitan. Yakoni orang Watimur. Betul. Memang ada yang melaut, tapi bangsa ini bangsa pejuang, bangsa yang lahir dari anak-anak kapitan, bangsa yang lahir daripada pejuang. Olehnya, saudara sekalian, tolong sampaikan buat mereka. Kalau cuma gertak dengan cara begitu, Jainuddin Boy ini sudah kebal dengan itu. Isu korupsi yang 6 miliar, dia turun 4 miliar, dia turun kemarin cuma 200 juta lebih. Mau dipolisikan. Hari ini setelah media lokal itu keluar, hari ini Upas tambah. yang mereka angkat kemarin katanya Pak Edison Hukunala yang melaporkan saya. Hari ini Ambon Express merilis berita Pak Edison Hukunala PLT Dirut PT Brodin menyampaikan bahwa beliau tidak pernah melaporkan itu kepada kepolisian, melaporkan saya. Ini Ambon Express hari ini terbit. Hari ini juga Nona Latumahina menyurat kepada kepolisian.
dan kepada direksi bahwa tidak sepeser pun uang perusahaan itu Bapak Jainuddin Boy menikmati secara pribadi. Bahwa uang pribadi Pak Jainuddin Boy itu diberikan kepada perusahaan. Bahwa fakta hari ini Jainuddin Boy punya gaji 2,5 tahun belum dibayarkan. Bahwa hari ini perusahaan yang punya kapal cuma 1, berkat tangan saya perusahaan punya kapal sudah 2, perusahaan punya mobil 2, perusahaan punya tanah dan aset-aset lain. Jadi Pulau Gidi sudah sangat maju, Bapak saudara sekalian. Saya berjanji ketika nanti saya jadi wakil bupati dan Pak Haji Ali jadi bupati, perusahaan ini akan kita tingkatkan untuk kita buat dia menjadi lebih besar. Jadi masyarakat Buru Selatan harus tahu bahwa hari ini PT Pulau Gidi kantor cabangnya ada di Kota Tual. Bendera Lolit Lolit Pedak Vena berkibar di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Karena kapal kita melayari lautan dari Tual sampai di Arnanang dan Ambon. Hari ini kita punya kantor cabang nanti ada di Bula, ibu kota kecamatan Seram bagian timur. Hari ini kita punya kantor cabang pusat ada di Kota Ambon dan kita punya kantor pusat ada di Kabupaten Buru Selatan. Jadi perusahaan sudah melakukan investasi yang cukup banyak. Olehnya saudara-saudara sekalian, jujur Pak Tagop tidak mungkin lepas saya saat itu. Karena di tangan saya lah perusahaan jadi besar. Saya bersangkutan ke Jakarta membawa proposal untuk mendapat bantuan kapal. Ya, jadi memang betul untuk sembrani kas berhenti beta. Karena beta punya prestasi dalam membangun perusahaan itu. Kenapa perusahaan ini kemudian kolaps? Karena gaji pegawai, gaji direksi, gaji pengawas tidak dibayarkan. Siapa yang harus bayar? Pemerintah daerah. Karena kita di-SK oleh pemerintah daerah harus membayar gaji kita. Ada subsidi pemerintah pusat hanya untuk beli minyak dan bayar gaji ABK. Subsidi itu tidak bisa 100%, hanya 50%. Kalau minyak tanah sekarang harga 10.000, maka sesungguhnya pemerintah pusat sudah subsidi 10.000 sehingga harganya jadi 10.000. Harusnya 20.000, itu namanya subsidi. Jadi yang terhormat Pak Bupati Buru Selatan, tolong dievaluasi lagi, perusahaan itu harus segera dibantu. Kalau tidak dibantu maka perusahaan itu blacklist. Itu berarti yang rugi masyarakat Buru Selatan. Jadi fakta hari ini masyarakat Buru Selatan punya kapal yang namanya Loriamar, melayari lautan dari Maluku Tenggara sampai di Kota Ambon. Itu kapal kita, milik aset Pulau Gidi. Jadi kita punya Tanjung Kabat dan kita punya Loriamar. Fakta hari ini saudara-saudara sekalian, Loriamar itu harganya hampir 50 miliar. Jadi kalau cuma 200 juta lebih dengan 50 miliar, mana lebih banyak? Kalau di Ambon, yang tinggal di Ambon, silakan telepon, nanti ada PT Pulau Gidi punya auto air tanki. Dia antar dari rumah ke rumah. Pak Bupati itu langganan tetap, saya juga. Itu aset PT Pulau Gidi. Kita punya mobil truk, ini ada pengusaha-pengusaha ini. Mereka menggunakan mobil truk kita. Itulah aset kita. Di tangan saya lah perusahaan itu berkembang, saudara-saudara. Jadi itu fitnah. Saya semalam setelah telepon anak-anak semuanya, mereka mendorong saya, Papa adalah pahlawan. Kalau Papa mundur, Papa bukan pahlawan. Papa harus maju terus, baik, kita berdoa. Kalau betul mereka punya niat jahat di negeri ini, kalau betul mereka menyimpan dendam atau menyimpan niat jahat untuk tidak membangun negeri ini, besok kita lihat. Betul kita harus berharap dengan hukum kalau kita bersalah. Tapi kalau tidak, kita melihat. Pagi tadi kita buka HP, ada media nasional merilis berita dari KPK bahwa dalam waktu dekat ada salah satu bupati dari provinsi Maluku dengan KPK akan berurusan dengan KPK. Semua orang pasti tahu karena pernah nonton TV. Atau tahu bupati siapa di Maluku yang pernah dipanggil KPK? Kalau beta bukan hanya kapitan di kampung ini, kalau beta punya rasa lupa kita nenek moyang tidak berharga untuk kampung ini dan tidak berjuang untuk kampung ini, beta terima nasib. Tapi kalau tidak, nanti saudara tanggung semua resikonya. Saya difitnah, saya digosip, saya diperkonflikkan di masyarakat. Jadi saudara-saudara jangan percaya dengan berita-berita itu, karena hari ini Ambon Express telah meralat berita itu. Itu surat kaleng karena tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan. Bapak Edi sudah memberikan keterangan bahwa dia tidak pernah melapor. Karena memang faktanya tidak demikian. Ini hanya berita hoax saja
untuk membuat bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian punya keraguan terhadap saya. Jangan ragu saudara-saudara sekalian. Saya orangnya berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Jadi saudara-saudara sekalian, hanya butuh waktu semalam tetap bermunajat dan Allah mendengar itu, dan tadi pagi, dan Anda silakan buka di YouTube. Dalam waktu dekat KPK akan menahan salah satu bupati. Ketong berdoa mudah-mudahan ketong bupati tidak. Mudah-mudahan. Karena kalau itu bupati kita, maka ketong akan malu di seluruh Indonesia. Karena akan ditayangkan dan masyarakat Perusahaan harus menanggung beban secara politik, secara sosial. Ketong menanggung beban. Mudah-mudahan kita berdoa supaya bupati tambah lain juga. Saudara sekalian, kalau pasangan ajaib Bapak Haji Ali dan saya jadi bupati dan wakil bupati, apa yang kita mau lakukan? Kita orang sudah bicara dari hampir seluruh 65 desa, 5 kampung. Kita akan mengkonsepkan, membangun mulai dari kampung. Kota ini harus kita tata kembali, Pak. Tidak ada perubahan, kota ini cuma berubah jalan saja, Pak. Tapi tidak berubah. Kalaupun berubah, pengusaha-pengusaha yang bangun ruko, masyarakat bangun rumah, pemerintah pembangunan sampai saat ini belum bisa digunakan. Hanya kantor bupati yang katanya bocor-bocor, lalu DPR yang katanya dari jauh kayak gudang dan dirawat. Rumah bupati dan wakil bupati yang sampai saat ini belum ditempati. 10 tahun, Pak. Kita akan konsepkan ini, kita akan data ini ulang untuk kita membangun mulai dari desa. Untuk itulah kita akan memulai dengan mendata. Desa A punya potensi unggulan apa? Desa B punya potensi unggulan apa? Punya orang-orang unggul siapa? Kita data. Jadi dia punya sumber daya alam dan sumber daya manusia, kita data sekaligus sama-sama. Lalu itu kita kerahkan masuk kota. Jadi yang masuk kota ini orang cerdas, orang yang punya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang masuk kota bukan orang nganggur, bukan pengangguran. Kalau yang masuk dari kampung-kampung lain di luar Buru Selatan pasti pengangguran. Ya, karena sudah datang cari kerja di sini. Pak saudara sekalian, ini akan kita lakukan. Olehnya akses antar kampung dan kampung kita buka. Kalau orang tahu datang di kecamatan WMCC sama, susah sekali, harus keluar uang yang banyak, yang besar. Kita akan membantu untuk membangun akses itu. Orang di Kapal Ramadan pun demikian. Dan hari ini orang Namrole pun demikian. Ketika hujan besar, orang Wepusi bukan Namrole, susah sekali. Orang Kilo 9 mau turun, susah sekali. Betul ya? Betul. Orang di Wadulo mau keluar susah karena air sampai di lutut. Betul kasih? Rumah-rumah terendam. Ibu kota saudara-saudara, 12 tahun. Kita masih bermain dengan air. Kalau dahulu orang Balau dan orang Leksila pantai basah, oke. Sekarang sama orang pantai basah. Tapi karena basah, kalau yang hati-hati, tabako bisa basah juga. Airnya sampai di pusat. Cuma pisau yang basah, tapi kalau airnya di pusat, ada pusat basah. Tabako bisa basah. Jadi saudara sekalian itu yang berikut, kita punya tingkat pengangguran di kampung-kampung ini sudah membludak. Ya, mungkin salah satu yang membuat tim ajaib diterima di kampung-kampung karena kita punya program akan menciptakan lapangan pekerjaan. Di samping peluang jadi pegawai negeri sipil, di samping peluang untuk menjadi tentara polisi, kita akan ciptakan lapangan kerja baru untuk menampung kita punya anak yang hari ini masih nganggur. Kita kerjasama dengan pemerintah pusat untuk mendatangkan tenaga tutor, melatih kita punya anak yang cerdas, yang punya kemampuan untuk mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa, kepada daerah ini lewat jaringan pegawai negeri sipil. Kalau Anda tidak mampu, pasti Anda di bawah karena Anda tidak memahami program pemerintah itu, maka kita akan datangkan tenaga tutor. Kita juga akan bangun balai latihan kerja. Sampai hari ini pemerintah daerah Buru Selatan belum punya BLK. Balai latihan kerja inilah yang akan melatih kita punya anak untuk punya keterampilan, sehingga orang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk kemudian mempekerjakan orang punya adik-adik, anak-anak kita punya kampung-kampung ini, sehingga lapangan pekerjaan terbuka dan tingkat pengangguran akan kita kurangi. Di bidang pendidikan akan kita tingkatkan kualitas pendidikan. Kemarin juga tadi di apa namanya? Bukan kampung satu lagi, WHK. Kita cari Lahar Mento. Lahar Mento di tahun 2017, dia di tahun 2007
Dia keluar sebagai ranking 17 nasional di zaman pemerintahan Pak SBY. Beta ketua DPR waktu itu dari Kabupaten Buru. Beta datang ke rumahnya bawa penghargaan dari DPR untuk dia. Satu-satunya putra Buru waktu itu, Laharmento, itu menembus ranking 17 nasional dari 32 provinsi. Dari 500 sekian kabupaten, Laharmento. Hari ini Laharmento itu saya jadi apa-apa lagi. Karena sistem pendidikan keton di desa, di kampung, itu tidak memberi ruang untuk anak yang berprestasi bisa meningkatkan prestasi dan punya daya saing dengan orang lain. Di bidang kesehatan pun demikian. Sore ini kalau kamu sakit, kamu di rumah sakit, begitu masuk, langsung dokter atau perawat bikin rujukan ke Namlia. Betul nggak sih? Kalau rumah sakit besar itu para periakan. Mudah. Ya, uang bantuannya juga periakan. Kalau dirujuk, oke, yang penting ada ambulans yang memenuhi syarat, yang punya tempat tidur yang bagus, punya AC dan punya sistem kesehatan yang baik. Tapi kalau dirujuk dengan auto biasa, sama dengan bunuh orang, sama dengan mobil. Jadi hari ini kita punya banyak masalah. Padahal kita sudah mekar 12 tahun. Padahal uang yang masuk di kampung ini hampir 8 triliun. 8 triliun. Uang itu kalau tukar uang gobang, kita bikin pengairan sampai di Ambalau sana. 8 triliun. Kenapa? Karena banyak dicuri. Mau bukti, kamu hitung sendiri berapa kepala dinas yang masuk penjara. Kalau kami bilang, dana MTQ dari 30-40 miliar sekian, dong pencuri 10 miliar. Dana para orang mengaji Quran kitab suci, dong pencuri akan 10 miliar. Kalau dana mengaji dong pencuri, apa dana lain-lain? Lama-lama yang gambus dana mereka membelakang. Jadi Pak saudara sekalian, perubahan yang pertama pasti bupati kita Pak Haji Ali. Perubahan yang kedua pasti wakil bupati saudara-saudara adalah saya. Perubahan yang ketiga, kita akan membangun kebersamaan di antara kita dengan sesuai dengan kita punya slogan, membangun bersama, sejahtera bersama. Itu berarti semua orang harus mendapat pekerjaan yang layak, semua orang mendapat pendidikan yang layak, semua orang mendapat kesehatan yang layak. Kata berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada tuan, tidak ada budak. Kata akan datang menghampiri Anda setiap saat. Bukan datang 3 hari, keluar 3 bulan. Bukan. Beta ulang. Kata orang tidak mungkin datang cuma 3 hari, taruh pantah. Kalau 3 bulan kata keluar. Kalau pemerintahan kemarin bagaimana? 3 bulan di sini kah, 3 bulan di luar? 3 bulan di luar. Kamu tahu lagi ya? Kau akan berubah. Kau tutup mata. Karena sama-sama lahir. Sudahlah Kabupaten Buru lahir ke muka. Tahun 2000, tahun 99. Kata tahun 2008. Ya? Beda cuma 7 tahun, 8 tahun saja. Tapi fakta hari ini 10 tahun setelah ketemu Mekar, 12 tahun setelah ketemu Mekar, begini-begini saja. Olehnya Pak saudara sekalian, bertemuan dengan hormat. Kalau ada isu-isu yang berkembang yang tadi Pak Sami sampaikan, yang kita sampaikan, nanti kalau orang fotokopi koran-koran membawa jangan percaya. Ini cuma menghasut saja. Orang tidak punya isu lain lagi, ya. Orang tidak punya bahan lagi. Karena apa? Karena dompung pemain itu punya otak dan punya akal pas-pasan. Kata orang ini yang tadi Pak Sami bilang, kata orang bisa lari dari gawang sampai di gawang isi gol. Orang lari sampai tengah sehosa jatuh. Karena orang tidak punya kepercayaan di masyarakat. Baik yang jual maupun yang menjual sama-sama tidak berkualitas dan sama-sama dilakukan oleh masyarakat. Kenapa? Karena kita pernah berikan kesempatan peluang kepada orang main bola. Tapi ternyata dong main bukan menyerang lawan untuk isi gol, dong balik isi gol di ketong penggalan sendiri. Akhirnya ketong gol bunuh diri. Jadi Pak saudara sekalian, karena sudah viral yang Pak Sami sampaikan tadi, Buru Selatan dalam pengawasan KPK, Buru Selatan dalam pengawasan kejaksaan, dalam pengawasan kepolisian. Karena faktanya, saya mohon maaf kepada keluarga atau sahabat Pak saudara yang punya adik, punya anak, punya sahabat yang ditahan karena korupsi di Buru Selatan. Tapi kita harus jujur bahwa beberapa kepala dinas, mulai dari kepala dinas PU, kepala dinas pertanian, kepala dinas kehutanan, kepala dinas sosial, Sekwan, apalagi banyak, kita semua terlalu banyak. Iya, banyak yang masuk penjara, belum di bawah dong.
Dan hari ini Katon diancam. Sekali lagi Katon berdoa mudah-mudahan KPK tidak membidik Bupati Buru Selatan. Mudah-mudahan. Tapi kalau Bupati kalau KPK membidik Bupati kita, maka sila kebesaran bagi Katon. Karena Katorang di samping daerah tertinggal, Katorang punya keuangan dikelola tidak baik, kemudian Katorang punya pemerintahan hancur, ambruk karena bupatinya ditahan. Mudah-mudahan sekali lagi berita ini bohong atau berita hoax yang ditulis oleh media nasional. Mudah-mudahan komentar Ketua KPK tidak demikian. Katorang berdoa. Mudah-mudahan ya saudara-saudara semali. Saudara-saudara sekalian, saya rasa ini yang kita mau sampaikan kepada saudara sekalian. Kita mohon sekali lagi, kita punya komitmen bersama untuk tanggal 9 kita coblos nomor. Yang pilih nomor 1 tepuk tangan. Yang pilih nomor 1 tepuk tangan. Yang pilih nomor 1, yang pilih nomor 1, yang pilih nomor 1 angkat tangan. Ternyata di sini apa penyusup banyak. Ternyata di sini penyusup banyak, angka nomor 1 kurang. Yang pilih nomor 1 angkat tangan. Yang pilih nomor 1 angkat tangan. Yang pilih nomor 1, yang pilih nomor 1, yang pilih nomor 1 tepuk tangan. Banyak. Oke, baik saudara sekalian, terima kasih ya. Terima kasih banyak atas kehadiran saudara sekalian. Kata informasikan bahwa pada besok insya Allah kata akan turun ke Penapapan. Kata akan kampanye di Penapapan setelah dari Leksula kemarin sampai di Wemulang. Besok kata akan menyerang ke Penapapan yang katanya itu basis calon-calon tertentu. Paham ya? Kata akan datang. Apa betul atau tidak? Mudah-mudahan. Karena apa? Dong klaim Leksula dong punya nyata kata datang. Anda lihat sendiri di sini. Anda lihat sendiri di sini. Wemulang kata datang. Anda lihat sendiri di sini. Ya ada saksi hidup. Jadi saudara sekalian, Ketua akan datang di Kecamatan Penawar karena sampai sekarang Ketua belum pernah pilih. Ketua biarkan saja, nanti saatnya Ketua akan turun insya Allah pada besok hari. Sekarang saya itu saja, saudara sekalian, mohon terima kasih atas kehadiran saudara sekalian. Kurang lebih kita mohon maaf kepada pihak-pihak yang mungkin tersinggung akibat dari kampanye dari seluruh Jurkam atas nama apa namanya Jurkam yang terakhir dan calon wakil presiden, saya mohon maaf.